Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kita semua. Salam sejahtera. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana atas izin dan kehendaknya kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara pengimbasan 7 jurus BK Hebat. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan tunjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Syafaat beliaulah yang kita harapkan di yaumil akhir nantinya. Yang terhormat Bapak Kasih PTK Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai beserta staf, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Dolok Masihun, yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru yang hadir pada kesempatan ini. Baiklah, untuk mengawali acara kita ini, kita berserah diri kepada Allah dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja. Sebelum kita memasuki materi kegiatan ini, mari kita dengarkan kata sambutan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Dolok Masihun, Ibu Rosnita Purba. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tetap mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas terutama yang kita laksanakan di ruangan ini. Tak lupa juga selamat dan bersama kita hadirkan di kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam kita harapkan sahabat menjadi nantinya. Di sini yang saya hormati Bapak Kasih PTK juga beserta jajarannya. Begitu juga saya harapkan kepada seluruh anggota saya, Ibu Bapak Guru, dalam rangka pengimbasan yang akan dilaksanakan oleh salah satu guru kita yang selama ini dia sudah melaksanakan pelatihan yang di daerah kisarannya. Mudah-mudahan pengimbasan ini dapat bermanfaat kepada kita semua, terutama kita imbaskan dapat dilaksanakan di seluruh siswa kita yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Dolok Masihun. Saya rasa saya mohonkan kepada Bapak Ibu guru seluruhnya untuk dapat melaksanakan apa yang telah dijelaskan nanti oleh Ibu Lia Demani. Jadi saya rasa sebelumnya itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kasih dan jajarannya telah menyempatkan waktu datang ke SMP Negeri 1 Dolok Masihun. Jadi untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada protokol. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya mari kita dengarkan arahan dan bimbingan dari Bapak Kasih PTK Dikdas Bapak Ari Gunawan. Kepada Bapak dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri 1 Dolok Masihun, kemudian yang kami hormati Ibu Fasilitator Daerah Guru BK Kabupaten Serdang Bedagai, Ibu Nurmalia Demani. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan Kepala Seksi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, ada Bu Alfidayani, kemudian ada Bu Rosidayani. Kemudian yang kami banggakan rekan-rekan guru di SMP Negeri 1
Dolok Masihur. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini pada kegiatan OJL 4 Fasilitator Daerah Guru BK. Kemudian selamat dan salam sama kita hadiahkan keribaan junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari-hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kedatangan kami di sini adalah sebagai bentuk pendampingan terkait pelaksanaan OJL yang keempat atas telah dilatihnya fasilitator daerah kita, yaitu Guru BK Ibu Nurmalia beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Asahan yang diselenggarakan oleh BPGTK Provinsi Sumatera Utara. Ini suatu kehormatan bagi Kabupaten Serdang Bedagai. Ada kurang lebih 20 orang guru BK dari beberapa SMP yang ada di Serdang Bedagai mengikuti mendapatkan materi terkait guru BK yang selama ini mungkin oleh pemerintah kurang disentuh, namun di tahun ini kelihatannya guru BK ini makin diberdayakan dengan adanya pelatihan fasilitator daerah. Kami berharap dengan adanya guru-guru BK yang dilatih bisa mengimbaskan 7 jurus BK hebat ini kepada rekan-rekan guru yang ada di SMP ini, SMP Negeri 1 Dolok Masihur, maupun kepada rekan-rekan guru yang lainnya. Karena kita tahu dalam 7 jurus BK hebat ini semua guru bisa mengimplementasikan. Contohnya ada kenali potensi, kemudian kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, kemudian membangun kolaborasi dan menata situasi. Ini berkaitan langsung dengan tupoksi Bapak Ibu selaku guru yang mungkin selama ini kurang kita terapkan di ruang-ruang kelas. Dan mungkin tujuan pemerintah juga di tahun ini di Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 ada penugasan guru wali, ya. Setiap guru yang ada di satuan pendidikan jenjang SMP, SMA dan SMK ditugaskan menjadi seorang guru wali bagi siswa-siswanya di satuan pendidikan. Jadi mungkin ini sebagai pembantu atau rekan perjalanan lah bagi guru BK untuk membimbing anak-anak kita, anak-anak dari masyarakat kita di sekolah ini. Jadi kami harapkan 7 jurus BK ini bisa Bapak Ibu implementasikan di ruang-ruang kelas. Kemudian Bapak Ibu, pada 7 jurus BK hebat ini yang kami ketahui bahwasanya ada kalimat-kalimat yang kita anggap selama ini itu baik, namun ternyata kalimat itu kurang baik, dan ada lagi kalimat yang lebih baik yang bisa menjadi stimulus, bisa menjadi gairah positif bagi peserta didik. Jadi kami harapkan kegiatan ini tidak sampai di OJL 4 saja, namun Ibu Kepala Sekolah bisa melanjutkan kegiatan ini di Hari Belajar Guru, karena program Hari Belajar Guru juga sudah kita sosialisasikan, ambil waktu di tiap minggunya hari apa, dan ini bisa dikembangkan. Bukan hanya guru BK, mungkin guru-guru yang lainnya yang punya potensi saling berbagi sesama rekan-rekan guru.
Kemudian Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan di minggu ini mulai besok sampai dengan Jumat ada 17 orang guru dan tenaga kependidikan kita di Kabupaten Serdang Bedagai yang akan mewakili kabupaten di tingkat provinsi mengikuti ajang apresiasi GTK tahun 2025. Kami mohon doanya, kami mohon atensinya, mudah-mudahan ketujuh perwakilan kita bisa sampai ke tingkat nasional. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Titip salam Bapak Kadis ya, karena memang selesai upacara tadi kami keliling, kami membuka beberapa kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Semangat berkembang ya Bapak Ibu. Kita berkembang aja setiap hari. Yang inilah hebat. Yang inilah 7 jurus BK hebat. Pokoknya kita selalu berkembang ya. Berkembang ke samping, Bu. Berkembang. Pikirannya berkembang. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, mungkin ini kita bisa bergerak dulu ya Bapak Ibu. Ini ada lagu jingle ya, jingle dari 7 jurus BK hebat. Baik Bapak Ibu, kita bergerak dulu Bapak Ibu. Berdiri. Ini Bapak Ibu santai kok, jadi nggak usah nanti bakalan jadi apa ya gitu. Enggak, ini nggak ada PR Bapak Ibu, nggak ada PR, jelas nggak ada PR. Jadi kita di sini gembira saja, gitu ya Bapak Ibu. Semuanya Sampai senang. jam 2. Dari sekolah kayaknya sangat banyak. Oke, mana Bu? Kajun. 13.3 kita siapkan nanti. Ayo Bapak Ibu ikut bergerak. Ayo Bapak Ibu. Dengan sehat. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi. Menjaga situasi. Nih, sampai jam 1. Sekolah aman dan nyaman dan juga memeriahkan, dapat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, didik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi. Dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, semua murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Ayo Bapak Ibu, terima kasih. Kita pada hari ini 7 jurus BK hebat. Ada 7 materi, yaitu kenali potensi, kelola emosi tadi ya, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan
resiliensi. Jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi dan menata situasi. Oke, nah kita harus tahu dulu tujuannya apa ya Bapak Ibu. Tujuannya di sini adalah mengoptimalkan peran guru wali. Guru agar dapat menjadi pembimbing atau mengarahkan murid dengan cara mengembangkan potensi murid dan memberikan layanan jika murid mendapatkan problem ataupun masalah. Nah Bapak Ibu, kita sama-sama tahu bahwasanya kita sudah dibagi menjadi guru wali ya Bapak Ibu. Ada sekitar kalau nggak salah 16 siswa kan? Apa Bapak Ibu? Udah tahu kan? Siapa-siapa orangnya? Sudah tahu Bapak Ibu? Nah nanti mungkin saya minta tolong Pak Bu Dinda ya. Jadi kita sudah dibagi, oh ya Pak, bisa dibantu, alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, jadi kita sudah dibagi sekitar kalau nggak salah saya itu 16 atau 17 orang siswa untuk setiap guru kalau salah ya, mungkin lebih banyak kepada wali kelas. Jadi di sini kita mengoptimalkan peran kita sebagai guru wali, dan saya yakin Bapak Ibu ini sudah kita lakukan. Apa itu contohnya? Kita berkomunikasi dengan anak aja itu sudah ya. Itu apa kabar, bertanya dengan keadaannya itu juga sudah termasuk peran guru kita, guru wali. Lanjutnya Pak. Nah Bapak Ibu, ini saya minta dulu Bu Linda ya, guru bahasa Indonesia kan. Boleh Ibu bacakan dulu Bu, ini ada cerita Bu. Iya. Nampak? Siapa yang bisa nampak ini? Gak nampak. Siapa nih? Bu Juli gak punya itu kan? Bisa nampak Pak Wandi nampak. Coba Pak cerita dulu ini. Cara menuju panggung. Di SMP Harapan Bangsa ada seorang siswa bernama Fajar. Ia dikenal pendiam, jarang berbicara di depan umum, dan lebih suka menggambar di pojok kelas. Suatu hari, guru IPA, Pak Bima, memperhatikan coretan gambar di buku Fajar. Ia melihat bahwa Fajar memiliki bakat seni yang luar biasa. Pak Bima kemudian memanggil Fajar. Fajar, kamu suka menggambar ya? Pernah terpikir ikut lomba desain poster? Pertanyaan itu membuat mata Fajar berbinar. Potensi yang lama terpendam mulai ditemukan. Namun, Fajar sering merasa gugup saat karyanya dinilai orang lain. Ia takut diejek. Pak Bima pun mengajarkan teknik sederhana. Tarik napas dalam-dalam, hitung sampai 5, lalu hembuskan perlahan. Dengan latihan itu, Fajar belajar mengelola rasa cemasnya. Suatu ketika, poster pertama yang Fajar buat tidak menang dalam lomba sekolah. Ia kecewa dan hampir menyerah. Pak Bima menenangkannya. Gagal itu bukan akhir. Setiap hari, Fajar membiasakan diri meluangkan 30 menit untuk menggambar. Meski kadang malas, ia tetap berusaha konsisten. Dari kebiasaan kecil itu, kemampuannya semakin berkembang. Pak Bima kemudian mengenalkan Fajar pada komunitas seni di sekolah. Di sana, Fajar bertemu teman-temannya yang juga suka menggambar. Ia mulai belajar berbagai ide dan mendapatkan semangat baru. Komunitas seni mendapat tugas membuat mural di dinding sekolah. Fajar bekerja sama dengan teman-temannya. Awalnya ia bingung karena harus menyesuaikan ide dengan kelompok. Tapi akhirnya mereka bisa menciptakan mural indah yang dipuji banyak orang. Hari peresmian mural tiba. Fajar awalnya gugup karena harus menjelaskan hasil karyanya di depan guru dan siswa. Namun, ia mengatur posisi, menyiapkan catatan kecil, dan mengingat teknik pernapasan untuk menenangkan diri. Dengan percaya diri, ia pun menyampaikan penjelasannya. Oke, terima kasih. Iya, pada saat saya mengisi
apa itu ya, kecerdasan itu. Kalau udah cerita musik udah paling cocok kali lah saya buat di situ ya. Jadi peka terhadap musik, nada dan ritme, itu senang menyanyi dan bermain alat musik, suka menciptakan lagu, nggak suka kali sih sebenarnya ya, bisa sedikit memahami dan mengingat melodi serta menciptakan melodi baru ya. Mampu menghargai dan menikmati berbagai jenis musik ya. Mampu mengikuti dan menciptakan pola ritmis dalam musik ya. Yes. Jadi udah sesuai ya Bu dengan profesi saat ini ya kan? 100%. Ya, jadi memang kita itu punya kecerdasannya masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu link yang saya kasih ini boleh Ibu bagikan nanti kepada siswa agar kita tahu ini dia kecerdasannya apa kan itu kan. Tapi memang harus diisi dengan cara yang jujur ya Bapak Ibu, jangan bohong gitu, nanti datanya nggak akurat. Lalu juga selanjutnya Pak, gaya belajar. Nah Bapak Ibu, ini gaya belajar sudah familiar dengan kita ya kan, visual, auditory, kinestetik ya kan Bapak Ibu. Visual siapa nih Bapak Ibu? Pak, Bu Esa ya kan, Bu Indah ya kan. Auditory Bu visual, yang auditory Bu siapa tadi ya? Oh ya kan, oh ya lagi Bu BRS. Bu Ayu apa Bu? Visual. Ya, jadi visual ini kan dia mengandalkan mata ya Bapak Ibu. Kita kan sudah tahu ini, saya rasa ini kita udah paham lah ya. Mengandalkan mata, untuk apa manfaatnya kita tahu ini Bapak Ibu? Kalau misalnya kita tahu nih, saya gaya belajarnya visual atau saya gaya belajarnya auditory, buat apa Bapak Ibu? Itu apa? Setelah kita tahu, kalau kita sebagai guru kan kita diferensiasi ya dalam mengajar kan gitu kan, itu fungsinya. Nah kalau kita sendiri, ini kita tahu nih gaya belajar kita auditory, saya auditory. Apa manfaatnya untuk kita kalau kita tahu? Tujuan kita ke depannya untuk proses pembelajaran. iya, jadi ya Bapak Ibu, kita kan juga belajar ya saat ini ya kan. Nah kadang-kadang karena kita tahu kita auditory, saya sendiri ya auditory, saya nggak paham kalau untuk membaca-baca. Ampun kalau saya sudah membaca. Jadi apa salah satunya saya nengok YouTube? Karena saya mendengar, ya Bapak Ibu. Jadi saya salah satunya mendengar dari YouTube, itulah dia. Jadi untuk apa kita tahu manfaat itu? Agar memudahkan kita untuk belajar. Sama seperti anak-anak, ketika dia tahu dia gaya belajarnya apa, maka dia akan mudah. Misalnya contoh saja ya Bapak Ibu, belajar matematika. Dia mungkin mendengarkan di saat guru bla 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 kata Bu Winda ya kan nggak konsentrasi dari situ. Dia bisa nengok YouTube gitu loh. Dan saya juga melakukan itu berulang-ulang. Akhirnya apa? Saya paham di situ dan lebih paham kalau mendengar. Dan Bapak Ibu, kita bisa lihatnya anak-anak yang auditory itu. Kalau kita lagi menjelaskan, dia dengar aja Bu, gini, ya. Dia dengar atau telinganya itu gini Bapak Ibu. Nah ini kita nampak kalau dia auditory. Kalau dia kita jelaskan, dia gini, walaupun ke samping wajahnya kita nampak ininya auditory. Kenapa auditory? Karena dia lagi mendengarkan. Itu dia. Anak-anak auditory seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa juga nanti gunakan gaya belajar ini, ya, tes gaya belajar ini agar mereka tahu apa sebenarnya gaya belajar mereka sendiri, gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya Pak, jadi kalau kita gaya belajarnya visual, ya banyaklah stabilo, gambar-gambar kan gitu kan, karena suka melihat yang indah-indah, matanya warna-warna kan gitu kan. Kalau kinestetik banyak bergerak. Nah selanjutnya kelola emosi. Iya, kelola emosi. Bapak Ibu pernah marah nggak? Sering. Oke, saya minta satu orang dulu cerita yang paling marah sama murid itu kejadiannya kayak mana, agak gimana? Coba ceritakan dulu Bapak Ibu. Coba sama saya. Kalau saya di kelas itu emosinya mudah naik turun. Nah, kalau di kelas
Nah, kita ikut kuat suara kita, ya nggak otomatis ya. Nah, maka di situ emosi kita naik. Kita langsung ngomong ini, kamu dari kelas ini udah mengganggu temanmu, gitu ya, kuat suara kita itu. Nanya sedikit, apalagi dia memberi jawaban yang gak nyambung dengan teguran kita. Saat kita kasih, kamu maunya apa sekarang? Kita udah kasih dia bahan sesuai dengan ininya, kita kasih dia kebebasan memilih temannya, gitu kan? Tapi dia mengganggu proses belajar karena temannya merasa terganggu, maka kita memberi teguran yang lebih tinggi. Nah, itulah pengalaman saya. Tapi kalau dia sudah mau bekerja sama dengan instruksi kita dan teman, maka kita emosinya reda lagi dan kita bisa tertawa mungkin sama dia, ya kan? Itu yang sering saya alami di kelas, gitu ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Bu Esa sudah mau berbagi. Oke, itu pertanyaan saya. Ketika ibu marah, apa yang ibu lakukan? Oh, kalau saya pernah baca, kalau posisi kita marah, kita dalam berdiri, kita upayakan kita duduk atau menyandar, supaya ternyata ngaruh memang. Kalau kita berdiri, suara kita tuh lebih pokok, ya kan? Saat kita duduk merendah juga volume suara. Nah, jadi anak-anak tuh makanya kan kita nggak melihat kita salah. Oke, berarti cara pertama yang dilakukan Bu Esa itu duduk dulu ya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita tahu emosi ini ada banyak ya Bapak Ibu. Emosi bahagia, sedih, jijik, marah, takut, terkejut, jatuh cinta juga termasuk emosi ya Bapak Ibu. Dan emosi ini banyak. Emosi ini adalah suasana hati kita ya Bapak Ibu, di mana mood kita gitu ya. Nah, emosi ini dibagi menjadi dua. Emosi positif dan emosi negatif ya. Yang emosi negatif yang mana? Yang sedih, takut, kecewa, ini negatif ya. Yang positif yang mana? Yang bahagia, puas, senang, gembira, jatuh cinta, kan gitu kan Bapak Ibu. Namun semua itu kan harus dikontrol, harus dikendalikan. Baik itu emosi bahagia. Kenapa? Emosi bahagia yang terlalu berlebihan akan menjadi menjadi apa? Bangga, naik dia, ya kan? Sementara kita tidak boleh bangga, sombong, ya. Sama seperti jatuh cinta, akhirnya cinta buta, ya kan? Gak boleh, jadi harus tetap dikontrol. Astagfirullahaladzim, langsung gitu kita, ya kan? Nah, sama seperti apalagi emosi negatif. Emosi negatif kalau tidak terkontrol atau tidak bisa dikendalikan, maka maka saraf reptil atau otak reptil yang bekerja. Apa otak reptil? Otak reptil ini adalah otak yang bekerja kalau nggak maju mundur. Itu ya saraf reptil kita ada di sini. Neokortex ini adalah saraf atau otak yang berpikir secara logis dan penuh pertimbangan. Nah, saraf limbik, otak limbik ini adalah otak yang berfungsi untuk empati. Jadi kalau kita marah tak terkendali, wajar saja kalau misalnya ini tidak ada pertimbangan, karena ini dua mati, neokortex dan limbik. Jadi yang berfungsi itu saraf atau otak reptil, ya Bapak Ibu. Jadi otak limbik, otak berempati ini udah nggak ada lagi. Makanya kalau orang marah itu nggak kenal lagi siapapun, hajar aja gitu ya. Ini dia. Kenapa? Otak reptil yang sudah bekerja, bukan lagi neokortex. Ya Bapak Ibu. Silakan Pak. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa melakukan rumus tanya atau terima dulu. Kalau kita lagi marah, terima dulu kemarahan itu, emosi tersebut ya. Tarik nafas dalam-dalam, jangan ditolak emosi yang ada pada diri kita. Ya, rasakan aja marah itu. Ya, karena semakin menolak semakin tersiksa. Lalu amati bagaimana reaksi di kepala, apakah marah, sedih, takut dirasakan ya Bapak Ibu. Lalu nikmati dengan duduk, diam dan tetap tenang. Tadi seperti itu, tenang dulu gitu ya. Lalu yakin bahwa kita bisa melewati ya, lebih kuat daripada emosi kita. Selanjutnya aksi, baru di sini kita melakukan tindakan. Silakan Pak, lanjut Pak.
Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita dalam keadaan emosi, jangan langsung mengambil tindakan. Kalau kita langsung mengambil tindakan, itulah yang terjadi tadi saraf reptilnya atau otak reptilnya yang bekerja, sehingga neokorteks dan limbiknya tidak bekerja lagi. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Jeda dulu. Jedanya tadi dengan apa? Tadi seperti WA, duduk dulu. Duduk dulu. Atau apa? Istighfar. Kita juga bisa. Istighfar itu adalah salah satu dalam Islam ya Bapak Ibu, salah satu untuk menenangkan diri dulu. Astagfirullah, kita kembalikan kepada Tuhan. Kan gitu kan? Berdoa kita. Lalu kita bisa mengambil respon tindakan. Apa yang kita lakukan setelah kita diperlakukan yang tidak baik. Mungkin gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi ada kita punya roda pilihan. Apa roda pilihannya? Bisa dengan menghitung 1 sampai 10. Tenangkan dulu 1, 2, 3, tenang dulu ya Bapak Ibu. Bisa dengan main game. Jadi apa saja Bapak Ibu bisa kita lakukan. Makanya orang kadang-kadang bilang ini, yuk kawannya aku jalan-jalan yuk. Kemana? Itu aja ke kota. Kenapa? Aku lagi stres. Aku lagi mau makan ya nih. Kenapa stres gitu ya? Itu salah satu pengalihan, ya kan Bapak Ibu, pengalihan emosi yang ada sebelum mengambil suatu tindakan. Makanya kan sering kita bilang gitu ya Bapak Ibu. Yuk jalan-jalan yuk. Yuk makan dulu yuk. Kenapa? Stres aku. Capek kan ya Allah ya. Itu salah satu. Kita kasih jeda dulu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Pak. Oke, berhentikan dulu Pak. Nah, Bapak Ibu, ini selanjutnya adalah materi resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit dalam keadaan yang trauma atau sesuatu hal yang tidak baik gitu ya Bapak Ibu. Nah, boleh kita lihat tayangan berikut ini. Oke, karena dia sampai pakai bahasa Inggris, saya nggak ngerti Bapak Ibu. Saya minta dulu Bu, memberes apa artinya itu tadi Bu? Saya nggak ngerti Bu. Tadi guru tersebut memberikan sebuah permain seperti boneka, tapi boneka itu nggak bisa berdiri tegak, bisa bergerak terus menerus. Jadi guru tersebut menyuruh mereka menggerakkan sesuka hati mereka. Kemudian dia menyuruh salah satu murid untuk melempar dengan keras boneka tersebut. Lalu boneka itu jatuh dan pada saat jatuh dia tetap bergerak juga, tidak duduk berdiam gitu ya, tidak terus bergerak. Itu maksud dari mainan itu. Terima kasih Bu. Ya, ada yang bisa memberikan pendapatnya Bapak Ibu? Apa artinya itu tadi? Itu khusus orang Inggris.
gurunya bertanya, what is the meaning of resiliency? Apa itu resiliency? Jadi kemudian muridnya menjawab bahwa resiliency itu adalah kekuatan yang muncul setelah tertekan atau jatuh, tapi dia masih punya kekuatan untuk bangkit. Nah, itulah dari video tadi yang saya tonton. Terima kasih Bu. Ini satu lagi. Satu lagi. Iya, dari video singkat yang saya lihat tadi, ini melengkapi dari pendapat dari MBRS dan MLH ya. Saya rasa intinya itu apapun yang terjadi pada mainan tadi, dia akan mendapat keseimbangan dan kembali ke posisi yang sebenarnya. Begitu juga kita implementasikan sama anak-anak. Apabila anak-anak itu salah, maka kita sebagai guru, terus nggak khusus ya, semua guru, wali kelas, dan terutama wali BK juga ya, untuk memperkuat wali kelas, kita tetap membimbing. Jangan hanya karena emosi sesaat nanti akan mendapatkan sama kita dampak negatif buat kita. Jadi untuk mengingatkan kita semua, kita tetap harus berusaha keras untuk memperbaiki mungkin akhlak atau kebiasaan anak kita yang sangat-sangat luar biasa, khususnya 7C ya, yang udah tercap sangat. Iya kan? Iya kan Mbak Yuli? Oke, terima kasih Bu. Iya Bapak Ibu, terima kasih ya Bu LP. Nah, jadi mungkin kita sebelum ke siswa, ini ke kita dulu loh Bapak Ibu. Ke kita dulu, kita introspeksi ya. Kayaknya kita banyak masalah tapi kita tetap bangkit sampai saat ini. Kita kayak boneka itu Bapak Ibu. Ada masalah, jatuh lagi, bangkit lagi, gitu kan. Ini kan posisi kita misalnya ini. Bangkit lagi, diomongin, bangkit lagi, ada masalah sana lagi, bangkit lagi, tetap menjaga keseimbangan kita kan. Bagaimana kita semakin kuat gitu ya, semakin kuat. Jadi Bapak Ibu, mengapa daya lenting itu penting? Disinilah Bapak Ibu, setiap orang Bapak Ibu berbeda-beda. Dan ini saya rasakan ya Bapak Ibu di BK, siswa kita banyak yang broken home. Banyak broken home. Nah, ada yang kuat, ada yang enggak. Ada yang kuat, ada yang enggak. Ada yang dia bodoh amat sama orang tuanya, nggak peduli, itu urusan orang itu Bu. Gitu orang dia ngomong. Ada yang satu kayak mana Bu, aku nggak terima Bu kalau mama aku digituin Bu. Dia mamanya sedih, dia ikut merasakan sedihnya gitu. Jadi artinya setiap orang itu ketahanannya itu beda-beda Bapak Ibu. Ketahanan dalam menghadapi, sama seperti kita juga kan gitu. Ada di satu masalah kita biasa aja, ada satu masalah kita memang nggak kuat dan kita butuh dukungan orang lain gitu ya. Nah, daya lenting itu penting kenapa? Di sini banyak ibu kalau nggak kuat bunuh diri, nggak kuat di sini bunuh diri ujungnya. Di sinilah. Jadi di dalam daya lenting itu, resiliensi itu, inilah butuh dukungan kita gitu, butuh dukungan kita gitu. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara menumbuhkan resiliensi? Dukung dia, tapi bukan dipuji, ya. Pujian itu akan menghancurkan resiliensi. Selanjutnya Pak. Nah, ini ya Bapak Ibu, pujian dan versus dukungan. Ya, kalau di sini Bapak Ibu kita perhatikan, kamu hebat, katanya itu kan. Yang di sini kamu sudah bekerja keras, kamu layak mendapatkan prestasi. Di sini Bapak Ibu kita berfokus kepada orangnya, kamu hebat. Kalau di sini kita berfokus kepada perilakunya, apa yang sudah dia lakukan. Kamu sudah bekerja keras, ya, kamu sudah bekerja keras. Di sini kan kita kepada apa yang sudah dia lakukan, gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini lagi ada ibu bangga kepadamu. Di sini kan kita kepada orangnya, ya, kepada orangnya, kepada orang dewasanya itu. Bapak Ibu bangga kepadamu. Tapi ini kamu bangga pada dirimu
Ya Bapak Ibu, dukungan ini bukan pujian, tapi dukungan. Selanjutnya Pak. Nah, di sini ada namanya slide burger, Bu. Ya. Jadi ketika kita memberikan dukungan itu, awali dulu dengan apresiasi. Kamu sudah bagus ya nak, gitu. Ya, bagus. Kamu sudah baik mengupayakan upayamu terakhirmu gitu. Jadi selanjutnya yang di tengahnya koreksi. Akan lebih bagus kalau kamu bla 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 bla, kan gitu kan? Kita koreksi di situ. Lanjut kita bawa lagi dia ke apresiasi lagi. Gitu. Jadi pertama apresiasi, kedua dikoreksi, ketiga apresiasi lagi untuk mendukung dia semakin lebih baik lagi. Itu yang Ibu. Selanjutnya Pak. Nah, selanjutnya ini ada jaga konsistensi. Ini bermain ya Pak Budi. Ya, Bapak Ibu silahkan sama temannya cari pasangannya masing-masing, boleh? Abi-abi. A yang jadi, siapa yang jadi A, siapa yang jadi B gitu. Ya, abi-abi. Ya Bapak Ibu, ya. Berpasangan. Abi-abi. Udah Bapak Ibu. Nah, yang A keluarnya ya Bapak Ibu. Yang A, siapa yang A? Udah dapat yang A siapa? Oh ya, A B oke ya. Yang A, kepal tangannya kuat-kuat ya. Oke. Yang B, Yang minum juga. Jadi pesan. usahakan buka kepala temannya, tapi jangan menyentuh. Gimana caranya? Oke Bapak Ibu, udah bisa? Udah Bapak Ibu? Berusaha membuka kepala tangan si A ya Bapak Ibu. Yang B, berusaha membuka kepala tangan si A, tapi tanpa menyentuhnya. Ya Bapak Ibu. Yang A, kepala tangannya kuat. Ya. Yang B, iya ya. B suka. Yang B, Bapak Ibu, membuka. Bagaimana caranya membuka kepala tangan si A tanpa menyentuhnya? Ya, bisa Bapak Ibu? Bisa? Oke, kita mulai. Saya mau lihat siapa yang terbuka ya. Kita mulai 1, 2, 3. Ya, silakan. Bapak Ibu. Iya. Gimana caranya buka tangan? Gimana caranya dibuka tanpa disentuh ya? Ayo Bu, gimana caranya Bu? Bisa Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu. Ada 2 tapi lupa saya. Untuk Pak Budi ada. Yang pertama, yang A akan menggenggam kuat. Yang B, genggam membuka, menyentuh tangan, boleh sentuh tangannya. Ya Bapak Ibu, oke itu dulu ya Bapak Ibu ya. Ya itu dulu Bapak Ibu. Boleh yang B boleh menyentuh tangannya. Oke Bapak Ibu, silakan. Silakan dulu. Nanti jangan disentuh. Gimana caranya biar supaya terbuka? Coba Bapak Ibu. Ayo. Siapa yang udah terbuka? Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Tadi kan dipaksa pakai menyentuh tangan. Sekarang kalau tadi boleh menyentuh tangannya itu. Iya, kalau bisa Bapak Ibu. Iya, gantian. Ibu coba bisa nggak buka SG tanpa menyentuh ya? Tanpa menyentuh. Jauh. Iya, gantian. Tapi jangan disentuh. Gimana cara bukanya?
yang saya buat adalah dengan cara memberikan ancaman. Apa tadi ancamannya Pak? Ancamannya nggak ada, cuma lebih ke intonasi berbicara, bilang kan begitu, gitu. Jadi Bu BP dengan cepat membukanya ya. Kenapa Ibu tadi mau membukanya Bu? Karena udah suaranya tinggi seperti memaksa gitu, langsung refleks. Oke, tadi saya suruh nih nengok Bu MD sama Bu Winda. Apa usaha yang udah Ibu lakukan? Iya Bu, saya tadi berusaha biar dia membuka tangannya, saya kasih uang. Bagaimana dia tertarik, ternyata tidak tertarik juga. Kemudian saya kelemahannya sebenarnya kalau dikritikin gitu kan. Tadi tangan saya dikritik, saya nggak mau lepas, tapi saya tetap perjuangkan. Kenapa? Bagi saya itu semua tergantung saya gitu kan. Kalau memang saya nggak mau buka, jangan saya buka. Itu teori kontrol sebenarnya seperti itu. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Dari sini kita belajar Bapak Ibu bahwasannya jadi betul Tuhan. Oke Bapak Ibu, tadi ketika kita menggenggam kuat, ya Bapak Ibu, di sini adalah hak otonomi kita. Apapun ceritanya, ketika kita dipaksa, maka kita akan melawan. Itu deh, itu jelas. Ketika kita suruh tadi seperti yang tadi dipaksa, semakin kita paksa, semakin kuat kita menggenggam. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Yang perlu kita gali sebenarnya adalah kesadaran, bukan paksaan. Nah, seperti yang kita tahu, kayak anak-anak, dia kan nggak sadar apa manfaatnya belajar itu ke depannya. Jadi yang perlu kita tanamkan adalah kesadarannya, ya. Jadi jangan kita paksa, kau belajar, kau harus siap ini, kau harus siap ini, belajar ini, gitu. Itu kan kita paksa dia gitu kan, tapi nggak kita sadarkan dia pentingnya belajar itu gitu. Jadi memang harus kita tanamkan kesadaran itu. Jadi memang manusia ini punya kebutuhan hak merdeka. Jadi kalau kita semakin dipaksa, kita semakin nggak mau, itu dia. Semakin nggak suka kita. Seperti itulah kita ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak juga seperti itu. Benar Pak? Ya ini di sini Bapak Ibu, kesadaran menuju konsistensi, ya. Jadi ada ini gambar, aku mau lari sehari 10 km, lari Bapak Ibu, ya. Pengen ini mungkin ya lari, tapi lari jadi pengen diet gitu ya, lari 10 km. Akhirnya apa? 1-2 hari semangat, hari ketiganya turun semangatnya, hari keempat hilang, udahlah nggak jadi, kan gitu kan Bapak Ibu. Nah selanjutnya ada yang aku mau lari 10 km, hari pertama, hari kedua semangat di awal, ya. Selanjutnya turun lagi. Nah jadi yang ketiga adalah aku mau jalan sehari 1 kilo. Jadi nggak usah dari yang banyak-banyak dulu, angan-angan terlalu tinggi sampai lari 10 km, ya. Dari hal-hal kecil aja dulu, jalan 1 kilo, hari ini jalan 1 kilo, besok 2 kilo, atau besok 1 kilo lagi, gitu aja dulu. Yang penting konsisten, ya. Dari kebiasaan-kebiasaan kecil atau habit, gitu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya apa? Nah, jalin koneksi selanjutnya. Nah Bapak Ibu, ini adik-adik juga ya Pak.
AB juga Bapak Ibu ya, guru yang acuh ya. Jadi ceritanya seorang siswa ingin bercerita kepada Bapak Ibu, silakan. Udah dapat ya Bapak Ibu? Oke, saya minta Bu Dewi dulu sama Bu Elha cerita dulu. Gimana tadi perasaannya Bu? Kebetulan tadi saya sebagai murid, memang sebelumnya saya memang murid MMH gitu kan. Jadi ya udah saya aja yang muridnya. Jadi perasaan saya sebagai murid kalau misalnya diacukan sama seorang guru ya nggak enak lah ya. Jadi gimana gitu, nggak diopeni, ya merasa tersisih gitu, ya kan. Oke, Bu Maria tadi sebagai siswa, bagi guru. Ya, tadi kan saya sudah merayu ibu ini secara apapun, secara begini dirangkul, secara dikritik, secara dibujuk. Apa sih? Dicuekin, kayaknya hati ini kayak apa ya? Ini ibu ini cuek kali, gitu. Seperti kita nggak dihargai, gitu Bu, kira-kira. Ya, nanti kita lagi keras. Jadi nggak enak ya Bu ya, nggak enak ya kan, ketika kita ngobrol tapi kita dicuekin ya kan, merasa tak dianggap gitu ya kan Bapak Ibu. Ada yang sibuk tadi main handphone, saya ibu nengok Bu Susi tadi nulis-nulis aja. Padahal Bu Esa udah mau cerita gitu ya kan. Nah, jadi pentinglah kita Bapak Ibu mempunyai keterampilan mendengar aktif. Jadi anak-anak ini Bu banyak masalahnya. Jadi kadang dia mau cerita Bapak Ibu, kadang yang kita tengok mental itu Bapak Ibu, karena ini pengen dia diperhatikan gitu ya Bapak Ibu. Nah ini itulah perlunya kita gitu ya, untuk mendengarkan dia gitu ya Bapak Ibu, mendengarkan. Jadi kita harus punya keterampilan membuka percakapan, keterampilan bertanya. Ini pertanyaan-pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka udah tahu ya Bapak Ibu ya, yang bagaimana kita menggali masalah. Kan maksudnya gini ya Bapak Ibu, ini kan arahnya ke peran guru wali ya kan gitu. Jadi ketika anak-anak itu punya masalah, Bapak Ibu bisa mempunyai keterampilan bertanya itu, ada apa di rumah gitu kan. Bolehlah kamu cerita sama ibu apa yang ada di rumah gitu kan. Ini untuk anak-anak yang bermasalah ya Bapak Ibu. Jadi artinya peran kita sebagai guru wali itu maksimal kan gitu kan Bapak Ibu. Selanjutnya keterampilan merespon. Jadi bagaimana kita merespon siswa kita. Tadi kalau kita yang menulis tadi kayak Bu SG, menulis itu kan respon yang tidak baik, ya kan gitu kan. Cuek tadi ya gitu kan. Main handphone itu kan respon yang tidak baik. Padahal dia ingin menceritakan undang-undangnya. Sama siapa kalau nggak sama kita, kan gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya keterampilan merefleksi. Keterampilan merefleksi ini kita, oh jadi yang kamu bilang, yang kamu ceritakan ini, menceritakan lagi apa yang menjelaskan lagi. Biar kita jangan salah tanggap gitu Bapak Ibu. Nanti kalau dibilangnya enggak gitu Bu, berarti kita enggak nyambung. Kadang-kadang kita kan ngobrol aja kadang-kadang salah ini kan, salah persepsi gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita refleksikan lagi. Selanjutnya keterampilan menyimpulkan. Ya Bapak Ibu, kita simpulkan. Oh berarti gini ya. Orang tuamu seperti ini. Iya Bu, gini gitu lah tuh. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada rumus mendengar aktif ya. Dedikasikan namanya dengar jam. Dengar jam. Dedikasikan tubuh dan jiwa kita
ekspresikan, diperlihatkan, ekspresi ya Bapak Ibu, ekspresi wajah ini ya. Netralkan posisi, gangguan hilangkan. Kalau ada kayak tadi handphone tadi, hapuskan dulu, hilangkan dulu gitu ya. Amati pembicaraan, amati isi pembicaraan, asal biar jangan salah mengambil kesimpulan tadi ya, merefleksikan. Baru bisa kita respon dan jangan dipotong. Ya, kadang kita ini kan nggak sabaran ya kan. Oh jadi gini, oh, dia belum siap menceritakan gitu kan. Cepat kali kita ngambil kesimpulan, gitu ya. Nah, selanjutnya Pak. Oke Bapak Ibu, kita praktek dulu satu orang siapa yang mau sebagai guru aktif dan kepada siapa yang guru mau siswa yang ingin bercerita Bapak Ibu. Siapa Ibu yang mau tampil? Bolehlah. Nanti kita. Bu Indah. Selamat pagi Jenika. Ibu lihat kamu tadi di kelas murung. Bisa nggak kamu? Selamat pagi Nak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, Ibu lihat tadi kamu murung di kelas ketika Ibu menerangkan. Makanya kamu Ibu ajak ke ruangan Ibu. Bisa nggak kamu menceritakan kira-kira apa yang menjadi permasalahanmu? Enggak ada masalah sebenarnya Bu. Anak kan sering kayak gitu kalau kita tanya pertama, nggak ada apa-apa kan gitu ya. Yakin nggak ada apa-apa Nak? Karena ibu juga pernah seperti itu, pernah termenung, pasti ibu memikirkan sesuatu. Jadi ibu mau mengajak Junika untuk bisa bercerita. Ibu di sini sebagai temanmu, bukan untuk menghakimi, tapi ibu hanya mau mendengarkan apa yang menjadi permasalahanmu supaya Junika bisa besok bisa menjadi lebih baik lagi. Bu, tapi Ibu jangan kasih tahu orang ya Bu. Sama Ibu aja ya. Sebenarnya tadi pagi kan Bu, pergi di sekolah, bapakku sama mamaku berantem. Terus kan Bu, bajuku belum digosok. Jadi karena aku nyari-nyari bajuku, Mak, di mana bajuku? Terus karena posisinya mama sama bapak lagi berantem, mama marah sama aku. Terus kemudian cari sendiri. Nah, terus kemudian saya cari sendiri, carinya saya pakai baju nggak digosok. Terus saya berangkat ke sekolah karena mama berantem jadi nggak masak. Saya pun nggak makan, uang jajan nggak ada. Sampai di sekolah saya kepikiran, mama saya tadi menangis di rumah itu aja saya pikirkan dari tadi Bu. Di sini ibu bisa mengambil ibu tadi mendengar bahwa mama dan bapak Junika berantem ya. Kemudian baju tidak digosok, kemudian kamu menjadi tidak sarapan, sehingga hal tersebutlah yang membawa Junika di sekolah menjadi murung dan menjadi memikirkan itu. Seperti itu, Nak. Nah, kalau seperti itu berarti ibu bisa melihat bahwa permasalahan itu datang dari keluarga. Kira-kira baik, nah jangan sedih hati Nak. Kenapa? Karena kesedihan itu tidak menyelesaikan permasalahan kita. Jadi menurut Junika sebagai seorang anak, apa yang bisa Junika lakukan? Dan kira-kira apa yang diinginkan orang tua terhadap Junika? Apakah seperti ini dengan murung, ataukah seperti apalah yang bisa Junika lakukan agar sekolah dan studi Junika bisa lebih baik walaupun dengan permasalahan keluarga yang seperti itu? Gimana ya Bu, kalau mamaku sih sebenarnya pengennya itu aku jadi anak yang pintar, nanti kalau jadi anak yang sukses. Cuman kalau tiap hari nampak orang itu berantem, udah yang mana ya Bu? Menjadi anak yang sukses seperti itu, pasti Junika punya harapan ke depannya kan Nak?
apakah dari level 1 sampai dengan 10 di angka berapa lah kira-kira Junika pengen sukses seperti itu? Bagus, luar biasa di nomor 10. Berarti kalau peringkatnya di nomor 10, maksudnya level tingkat kesuksesannya yang paling baik, kira-kira apakah itu bisa kita dapatkan jikalau kita hanya bersedih, jikalau kita hanya bermurung dan tidak memperhatikan guru? Nah, Ya tentu nggak bisa Bu, gimana kita mau jadi pintar, kalau murung aja kan nggak belajar dari nggak pintar lah. bagus sekali, berarti Junika sudah tahu. Nah, kalau Junika sudah sukses, tentunya yang akan bahagia pasti adalah orang tua juga, karena seperti itu. Nah, kira-kira apalah yang bisa Junika lakukan supaya Junika bisa kembali bersemangat sepulang dari tempat ini? Nanti kemungkinan kalau sampai di rumah, apa yang bisa saya lakukan, tadi kan saya akan lapar kan Bu. Ya, tapi yang bisa saya lakukan mungkin masak sendiri lah Bu. Kalau memang saya belum masak. Oke, luar biasa. Berarti permasalahan yang tadi pagi itu tidak menghalangi Junika untuk meraih kesuksesan. Mari kita tepuk tangan buat Junika. Terima kasih kepada Ibu Junika sama Bu Winda udah menerapkan coaching ya Bu. Saya nampak dari menerapkan coaching. Nah, Bapak Ibu, saya minta boleh ada yang koreksi apa yang kurang kira-kira Bapak Ibu. Boleh Pak? Dari cerita dari ini tadi. Kalau saya rasa peran dari Bu Junika dan Bu Winda itu sudah benar, dan untuk mengapakan kesimpulannya aja kayak ini ya. Karena kalau saya lihat sudah pas posisinya Bu Junika sebagai guru, dia Bu Winda menjadi guru, menanyakan masalah Bu Junika secara detail dan mengembalikannya lagi bagaimana cara dia mengatasi permasalahan tersebut. Itu saya rasa sudah cukup jelas ya. Dan kita tidak boleh juga langsung menasihati si anak. Dia merasa anak itu tahu nggak letak kesalahannya di mana. Ya kan, seperti yang pertama tadi, dia itu jangan mengharapkan orang tuanya saja yang menggosok bajunya. Udah kayak gitu masalah masak juga. Jangan mengharapkan orang tuanya aja yang memasak. Dia kan sudah dewasa. Paling tidak ceplok telur kan bisa ya. Nah begitu. Jadi saya rasa kayaknya nggak ada yang perlu dikoreksi Bu. Ini versinya saya gitu ya. Tadi kan si anak itu bilang nggak ada uang jajan dia gitu. Maksudnya gimana ya? Kayaknya prihatin sekali melihat anak tadi ke sekolah nggak bawa apa-apa, nggak sarapan gitu. Paling tidak boleh dong dikit ibu gurunya. Gitu. Kalau boleh tuh, boleh kan? Itu kalau menurut saya tuh penting juga gitu. Itu aja sih yang perlu saya koreksi. Boleh sih kita memberi. Artinya kita berempati kepada anak itu tadi. Ya, ada lagi Bu Elha mau nambahin? Ini menurut saya ya, memang hampir sama juga sih pendapat saya dengan Ibu Nurul tadi ya. Untuk si anak untuk segera, nah ini nah ada sedikit rezeki, pergilah sarapan. Nah, itu menurut saya ya, solusi menurut saya. Oke. Nah Bapak Ibu, terima kasih ya Bapak Ibu tadi sudah berkomentar tentang Bu Junika dan Bu Winda. Jadi dari yang tadi sudah saya lihat bahwasannya teknik coachingnya sudah ada ya Bapak Ibu. Karena pas ini guru penggerak ya kan. Dan memang terlihat dari cara duduk saja, dari cara duduk Bu Junika tadi, Bu Winda, itu nampak ya Bapak Ibu. Jadi seorang guru kita tuh cara duduknya saja berbeda kalau sedang mendengarkan. Jadi punggung kita ini Bapak Ibu agak lebih condong memperhatikan atau seperti menyimak, fokus kepada siswa kita, seperti itu ya. Jadi punggung kita agak condong, apalagi duduknya kalau anaknya tadi kalau kayak Bu Junika ini duduknya seperti ini, itu dibiarkan saja Bapak Ibu. Kadang-kadang kan gitu, dudukmu kan kayak gitu kita kadang kan. Padahal itulah apa terbaik
itu, biarkan saja. Yang perlu kita tuh kita gitu. Kita perbaiki. Duduk kita, cara kita duduk, gitu, cara kita mendengarkan. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Jonika, Bu Winda. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang mungkin belum guru penggerak, mungkin kita bisa lihat video berikut ini. Ini coaching model Tirta ya Bapak Ibu, model Tirta. Berhentikan dulu Pak, sebentar Pak. Jadi Bapak Ibu, coaching ini berbeda dengan BK ya Bapak Ibu. Kami konseling itu berbeda. Kalau kami di BK itu punya teknik tersendiri, berbeda. Kalau kami punya psikoanalisis, behavioral, baru macam-macam yang lainnya Bapak, tergantung jenis masalahnya. Jadi kami punya teknik-teknik tersendiri, makanya dia berbeda. Nah Bapak Ibu yang memang bukan orang konseling dapat melakukan teknik coaching ini ya Bapak Ibu dengan alur Tirta ya seperti itu. Selanjutnya Pak. Baik Pak. Terus kita ngobrol, mungkin obrolan sedikit lama, atau nggak apa-apa? Iya Bu. Akhir-akhir ini ibu perhatikan kamu terlihat benar-benar tidak sama. Apa? Saya dengan seseorang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi. Terima kasih Bu sudah bersedia membantu. Jadi apa yang bisa kita lakukan dan apa yang ingin kami capai dari hasil diskusi kita hari ini? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah saya Bu. Terus ada lagi? Saya itu masih bingung kenapa saya begini. Saya ingin tahu penyebabnya Bu. Coba sekarang kamu ceritakan ke Ibu apa yang kamu rasakan. Saya merasa kalau saya agak nyaman di satu pelajaran. Pelajaran apa? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Saya merasa kalau saya itu gak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Maksudnya dari situ tadi kita dapat ketahui bahwasannya kita tanya dulu apa tujuannya. Alur Tirta ya Bapak Ibu. T tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan ini kepada siswa kita ya Bapak Ibu. Selanjutnya Pak, bangun kolaborasi. Ini main lagi kita ya Bapak Ibu. Main lagi. Bapak Ibu bawa pulpen kan? Bawa ya. Nah di sini saya ada kertas. Jadi di sini satu kelompok 4 orang ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oh, berarti sini 2 Pak. 1, 2, 3 aja Bapak Ibu. Oh, 1, 2, 3 aja. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke Bapak Ibu. Ini ada kertas Bapak Ibu. Ada udah saya bikin masing-masing ini berbeda-beda ya. Ada yang bulat, ada yang sudah bergambar garis, ada yang sudah seperti ini ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu di sini silahkan buat gambar ya dari yang udah saya buat ini ya. Tapi semuanya ini ya Bapak Ibu bersama ya melakukan kegiatan. Satu yang udah Ibu udah. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pindah Bapak Ibu.
Pindah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah, Bapak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Udah habis. Oke, sekarang siapa yang mau mempresentasikan gambar? Siapa ini dari kelompok ini? Siapa? Bu MP. Oh, Bu SA. Oke, Bu SA. Kalau kami menggambar, kami dapat pola awalnya lingkaran. Oke, kami gambar bunga matahari, tapi bunga mataharinya terlihat dari jauh karena kelopaknya nggak nampak, ya kan Bu Nur? Oke, di sini pertama buat kelopak bunganya dimulai dari teman kali Bu Nur, dilanjut menyambung garis kelopaknya sama Bu MP. Saya buat batang. Oke, dilanjutkan sama KSG, daunnya lengkap. Dilanjut sama Bu Winda, akar serabutnya dan melengkapi bunga mataharinya jadi utuh oleh Bu MD. Tepuk tangan dulu buat kelompok kami. Nah, prinsip kami milih bunga matahari. Nah, kami ingin seperti bunga matahari bersinar menarik dan tumbuh berkembang dengan lama dan tetap ceria. Itu prinsipnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Esa. Oke, selanjutnya kelompok 2. Siapa yang mau presentasi? Bu Pak Wandi. Hasil kerja kelompok kami ini gambar apel. Nah, apel ini, apel ya. Apel ini dia di dalamnya memiliki yang namanya biji. Jadi apel ini kalau lama-kelamaan bijinya itu akan berkembang kembali. Makanya di sini ada kami buat dia seperti tunas-tunas baru. Karena dari apel yang sudah membusuk, nanti dia akan tumbuh tunas yang baru. Artinya kami juga sama seperti itu. Terima kasih. Tetap bertumbuh gitu ya, aduh, tetap berkembang ya. Selanjutnya di kelompok 3, siapa Bu? Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 C menggambar rumah. Di sini kolaborasi kerjasama kami untuk mencapai tujuan. Kita menjadi rumah bagi murid kita untuk saling bercerita, berbagi dan memberikan solusi terbaik. Rumahku istanaku. Rumahku istanaku. Aduh. Jadi nampak di sini ada rumah, ya, ada apel yang terus bertumbuh dan ada bunga matahari yang terus berkembang. Ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, dari sini kita dapat bahwasanya untuk membuat menjadi rumah, menjadi sebuah apel yang berkembang dan sebuah bunga yang cerah, ya kan? Ini mekar, ya, bersinar. Ini perlu adanya kerjasama, kolaborasi. Tadi Bu Esa udah bikin akar, gitu kan? Bikin daunnya, gitu kan? Jadi agar mendapat satu tujuan yang kita inginkan. Jadi memang di dalam suatu pekerjaan itu kita membutuhkan orang lain, kan Bapak Ibu? Kerja sama tim itu sangat penting. Dan kita pasti seperti tadi mempunyai keterampilan yang berbeda-beda. Itulah pentingnya kita bekerja sama tim, ya Bapak Ibu. Manfaatnya artinya ide-ide yang gak ada di diri kita ada sama orang lain, gitu ya Bapak Ibu, bisa kita kembangkan. Selanjutnya di sini ada satu Pak, bangun kolaborasi. Nah Bapak Ibu, di sini perlunya kita kolaborasi dalam penanganan masalah murid, ya Bapak Ibu. Di sini ada kepala sekolah sama dengan saya, guru BK. Lalu di sini ada guru piket, guru mapel,
Di sini, jadi di sini ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Ya Bapak Ibu. Jadi setiap masalah murid itu kan pertamanya ke guru BK dulu atau ke guru wali kelas dulu, dia mau cerita kepada siapa dia yang nyaman dulu cerita, ya kan Bapak Ibu. Lanjut kalau misalnya ada yang berat, kita masuk kepada orang tua. Di sini kadang-kadang kan makanya kita sering panggil orang tua kan karena kita sudah tidak bisa lagi menanganinya, ya kan Bapak Ibu. Udah panggil aja orang tuanya karena sudah berkali-kali mungkin absen, kan gitu kan. Sudah 42 absennya. Jadi kita harus mengambil tindakan. Itu termasuk dengan masalah yang sedang, ya Bapak Ibu, sedang, ringan, berat, sedang, ya. Lalu selanjutnya kita bisa alihkan kepada kepala sekolah atau bisa juga ke dokter atau ke ahlinya. Seperti kita sering kan kalau ada apa-apa Bapak Ibu, kalau misalnya memang udah kepala sekolah nggak bisa lagi, kita panggil Babinsa. Kayak kemarin ya Bapak Ibu, yang 39 orang anak itu kan sebagai acuan mereka gitu kan. Mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi yang seperti itu. Selanjutnya Pak. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, habis juga materi kita. Menata situasi, ya. Menata situasi adalah pendidikan yang aman, bagaimana di dalam sekolah itu aman, nyaman, dan mengembirakan. Yang ini merupakan fondasi yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan murid berkembang secara optimal. Mau secara fisik, psikologis, maupun dia dapat mengekspresikan dirinya sendiri. Dan ini memang sudah kita lakukan ya Bapak Ibu, banyak expo yang kita lakukan. Jadi kayak 8A siapa tuh Bu yang suka nyanyi-nyanyi tuh, si Sipa ya kan, yang jingkrak-jingkrak gitu ya, ekspresinya keluar gitu ya Bapak. Kayak kita kayak pidato, semua kan kita memang terekspos semua bakat-bakat siswa kita ini kan Bapak Ibu. Nggak kita kurang-kurangi itu, silahkan yang mau silat, yang mau apa, semua kita berdayakan di sini ya Bapak Ibu. Selanjutnya Pak. Nah jadi anak-anak itu bagaimana aman dari kekerasan, aman dari bencana, aman dari ranah online ya Bapak Ibu. Selanjutnya nyaman relaksasi sosial, nyaman lingkungannya, nyaman sarana prasarana. Jadi kita saya rasa sudah nyaman kali ya Bu, ada laptop, wifi ada, ya kan. Saya rasa sekolah ini alhamdulillah sudah nyaman ya, nyaman, aman gitu ya. Dan mengembirakan Bapak Ibu, mengembirakan, gembira dalam belajar, gembira dalam minat bakat seperti tadi bisa dieksplor semuanya minat bakat siswa kita. Lalu gembira dalam bermain ya Bapak Ibu. Selanjutnya Pak, habis ya Pak. Oke Bapak Ibu, ini ada satu lagi, analisis resiko. Kira-kira Bapak Ibu, apa sih ancaman kita yang di sekolah ini menurut Bapak Ibu? Apa kurangnya di sekolah kita ini? Kurang banyak. Faktor eksternal yang tidak bisa dikontrol oleh sekolah. Eksternal Bapak Ibu, bukan dari dalam ya, eksternal. Kira-kira apa Bapak Ibu di sekolah kita ini? Ancaman kita. Oh iya, warung Pak Budi. Iya kami namanya ada warung Pak Budi itu Pak. Itu anak-anak sering kali ke situ ya kan. Itu ancaman eksternal. Satu ya Bu. Poinnya satu. Ada lagi? Apa coba? Biar disedami. Itu juga Bu? Ya. Dua. Ada lagi yang paling penting, ancaman dari ketidakpedulian orang tuanya. Oh ketiga. Oke, tiga. Percaya banyak orang tua nggak peduli Bu. Ada lagi Bu? Bencana alam, kebakaran, pohon tumbang. Itu eksternal. Itu termasuk Bu. Kan itu hal-hal yang tidak kita inginkan, itu kan ancaman itu. Tidak dikontrol oleh sekolah. Ya Bapak Ibu, jadi faktor alam, kebanjiran kayak kita kan ada juga kebanjiran kalau hujan deras. Kan itu 8 berapa itu yang 8A ya kalau nggak salah, 8F ya itu ya kalau nggak salah ya. 7. Itu kan agak banjir ya kan Bu, kalau misalnya hujan ya kan. Itu kan juga termasuk gitu ya. Faktor ancaman ya. Selanjutnya resiko apa? Kerentanan
menjadi kapasitas? Apa kira-kira? Siswa cabut, Bagi Pak. siswa cabut, siswa merokok, Siswa cabut, merokok, ya Bapak Ibu itu dari internal kita ya, kerentanannya. Apalagi Bu, bullying. ya bullying, Bullying. 3, 4. Ada lagi? Bu, tadi 4 apa 5? iya, Iya. 5. Oke, kita bikin 5. sarkas tidak memadai, ada. Oh, Sarpras sudah alhamdulillah Pak kami. Sarpras aman kita ya Bu. 80% ya kan? Oke, ada lagi Bu, 5 tadi ya. Tadi ancamannya 5 ya kita kalau salah. 5, resikonya 5, kerentanannya 5. Sekarang kapasitasnya. Hal-hal yang menjadi kekuatan sekolah kita apa aja Bu? Papan interaktif 1. Sarkas lengkapi, ya kan. Apa Bu? Jumlah siswa, oke, 2. Operasi sekolah, memiliki operasi sekolah, Operasi sekolah ya Pak. Lagi? Guru-guru ahli di bidangnya 3, 4. Lagi Ibu? bangunannya Hah? bagus, Bangunannya bagus 5. akses jalan dekat, Sejalan ya nggak masuk kan? 6. 7. Ya 7. Apa lagi Bu? Apa lagi kekuatan kita ini? Keren. Bu sertif. Oke, tadi ini saya kapasitasnya udah hampir 7. Mungkin kalau kita gali lagi makin banyak Bapak Ibu ya. Jadi ketika resiko itu Bapak Ibu, ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas nilainya lebih rendah, maka sekolah tersebut sudah dapat dikatakan sekolah yang nyaman, aman, dan menggembirakan. Saya rasa kita sekolah yang seperti itu. Oke, Bapak Ibu, udah Pak? Habis ya? Oke, jika risiko rendah, maka sekolah itu menyenangkan. Oke. Makan ya Bu. Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah berhadir. Ini materi saya 4 hari di kisaran, tapi 1 hari di sini 2 jam atau 3 jam ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya mau pantun dulu Bapak Ibu. Saya menyediakan pantun cari-cari. Bapak Ibu, pantunnya cakep. Ada kacang panjang dicuci bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Buat dukung pokoknya udah dulu ya. Oke, anak tiri mandi di sawah, letakkan baju di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.